Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Yang terhormat Bapak Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cilacap Utara, Bapak Pardi SPD MPD. Yang terhormat Ibu Pengawas Pendidikan Agama Islam Kecamatan Jeruk Legi dan Cilacap Utara, Ibu Dr. Anda Annisatul Ummiyah MPDI. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru Pendidikan Agama Islam Kecamatan Jeruk Legi dan Cilacap Utara. Pertama-tama, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita telah diberi kenikmatan iman dan Islam. Tak lupa sholawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberi teladan akhlak mulia sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh yang baik bagi umat Islam. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir kelak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perkenankanlah pada hari ini bertepatan dengan Hari Buruh, saya akan mengambil tema tentang hal-hal yang menghambat etos kerja Muslim. Hal ini saya ambil dari buku referensi Etos Kerja Pribadi Muslim karya Mubalih dan Psikolog Dr. Andes Haji Soto Tasmara. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hal-hal yang dapat menghambat etos kerja Muslim diantaranya yang pertama adalah khurafat atau tahayul. Khurafat atau tahayul adalah percaya akan benda-benda yang memiliki kekuatan gaib yang dapat memberi manfaat kepada manusia menurut anggapan manusia. Sedangkan tahayul adalah sesuatu yang berdasarkan khayalan belaka. Sikap ini dapat menghambat etos kerja kita, membuang kreativitas, menumpulkan daya pikir, serta membuang kemubadiran. Karena di dalam tahayul terkandung ilusi membayangkan sesuatu tanpa fakta dan tanpa nalar yang benar. Sikap seperti ini bertentangan dengan ajaran agama Islam karena Rasulullah telah menghapus kebiasaan khurafat atau tahayul, yaitu kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran surah Luqman ayat 25 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in sya'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allahu qulil hamdulillahi bal aktsaruhum la ya'lamun. Yang artinya, dan sesungguhnya jika engkau Muhammad tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Tentu mereka menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bila kita telah beriman kepada Allah, bersihkanlah diri kita dari khurafat atau tahayul. Khurafat atau tahayul akan mengotori keimanan kita dan menghambat etos kerja kita.
Contohnya adalah misalnya kepercayaan kepada angka 13, sehingga kita menghindari angka itu dalam bekerja akan menghambat etos kerja kita. Contoh lagi, kepercayaan pada malam Jumat Kliwon, di saat kita akan mengoreksi, menyelesaikan sampai malam, tetapi karena teringat malam Jumat Kliwon dan kita punya paham tahayul, akhirnya harusnya pekerjaan selesai di malam itu, akhirnya kita berhenti. Sehingga kita akan merugi karena sikap tahayul tersebut. Ada lagi sikap yang merasa takut mengadakan acara atau undangan acara di suatu gedung yang berdekatan dengan makam, akhirnya kita ketakutan karena sikap tahayul, akhirnya tidak hadir dalam acara tersebut. Hal itu akan merugikan etos kerja kita. Untuk itu, sebagai manusia yang beriman, kita wajib menghindari sikap khurafat atau tahayul agar dapat bekerja atas dasar iman, ilmu, dan tanggung jawab. Kemudian, hal-hal yang menghambat etos kerja muslim yang kedua adalah anggapan tak akan lari gunung dikejar, alon-alon asal pelakon. Peribahasa ini dapat menghambat etos kerja kita dan membawa efek samping yang berbau toleransi terhadap jiwa yang malas, seakan-akan memberi nuansa batin rileks dan bersantai-santai, hampir mirip dengan suasana malas. Sedangkan ajaran agama kita mengajarkan bersungguh-sungguh dalam bekerja. Dalam ungkapan berbahasa Arab dalam bentuk mahfudzoh, yaitu man jadda wajada, artinya barang siapa bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Nah, dalam etos kerja kita harus lebih memilih menerapkan man jadda wajada. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hal-hal yang menghambat etos kerja muslim yang ketiga adalah anggapan gampangan atau take it easy, atau ungkapan bagaimana nanti sajalah. Ungkapan ini akan menganggap enteng, lengah terhadap pekerjaan kita. Padahal ajaran agama Islam kita mengajarkan bersungguh-sungguh dalam bekerja. Dalam riwayat Ibnu Syakir mengajarkan bahwa kerjakanlah urusan duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya, dan laksanakanlah urusan akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hal ini akan memacu etos kerja kita lebih bersungguh-sungguh dalam urusan dunia dan seimbang dalam urusan akhirat, serta tidak menganggap enteng atau menganggap remeh terhadap pekerjaan kita. Kemudian, hal-hal yang menghambat etos kerja muslim yang keempat adalah sifat nrimo dan fatalistis. Konsep nrimo dan sabar jangan sampai berubah menjadi fatalisme. Sikap fatalisme adalah sikap seseorang dalam menghadapi hidupnya dengan sangat pasrah, kurang berusaha atau tanpa berusaha. Hal ini bertentangan dengan ajaran agama Islam yang mengajarkan supaya bertawakal, yaitu berusaha sungguh-sungguh sambil berdoa, baru kemudian hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran surat Al-Anfal ayat 49, dalam bagian ayat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Wa may yatawakkal 'alallahi fa innallaha azizun hakim." Yang artinya, barang siapa bertawakal kepada Allah, ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Semoga dengan bertawakal kepada Allah, semangat kerja kita, etos kerja kita akan lebih mantap, diberkahi oleh Allah, baik bekerja di rumah maupun di luar rumah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hal-hal yang menghambat etos kerja muslim yang kelima adalah
paham mangan orang mangan pokoke kumpul. Dalam paham ini akan menghambat etos kerja karena di ajaran agama Islam apabila kita tidak mendapat makan, maka kita harus mencari fadilah Allah di muka bumi ini dengan memohon karunia-Nya. Dalam surah Al-Mulk ayat 15 yang artinya, Dialah yang menjadikan kamu bumi yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Dari ayat ini mengajarkan kita untuk bertebaran di muka bumi, mencari karunia Allah dan mencari rezeki, harus ingat akan kembali kepada Allah. Maka kita harus mencarinya dengan cara yang halal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka faham yang menganggap bahwa mangan orang mangan pokoknya kumpul tidak selalu tepat kita terapkan, karena kita harus melihat kondisi yang ada. Bila di daerah sendiri belum ada lahan rezeki, maka kita supaya mencari di luar daerah sehingga kita mendapatkan rezeki tersebut di tempat yang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hal-hal yang dapat menghambat etos kerja seorang muslim yang keenam adalah salah persepsi bahwa kerja kasar itu hina. Hal ini harus kita buang jauh-jauh, pandangan kerja kasar itu hina dan kurang intelek. Hal ini tidak benar, karena persepsi ini akan melahirkan manusia yang gengsian dalam bekerja, rapuh, dan kehilangan daya juang. Islam mendidik kita agar menjadi pekerja yang tangguh, serta menghasilkan prestasi yang terlahir dari keringat hasil perjuangan yang ulet, yang bermanfaat bagi lingkungannya. Dalam hadis Rasulullah SAW, riwayat Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seandainya salah seseorang di antara kalian mencari kayu bakar dan memikul ikatan kayu itu, lebih baik daripada meminta-minta kepada seseorang, baik itu memberinya ataupun tidak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan adanya hadis ini, kita harus menghargai pekerjaan apapun, yang penting pekerjaan itu halal. Dan Allah menganggap mulia seseorang adalah berdasarkan ketakwaannya, bukan melihat dari pekerjaannya apa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hal-hal yang menghambat etos kerja muslim yang ketujuh adalah adanya jimat atau maskot. Keyakinan akan adanya benda yang membawa keuntungan akan membuat kita memiliki sikap ragu-ragu pada kemampuan diri kita, serta mengarah pada perbuatan syirik. Dalam Islam, etos kerja seorang muslim bukan dipengaruhi oleh benda-benda mitos itu, tetapi berpangkal pada mahabbah lillah atau cinta kepada Allah, dan berpangkal kepada la haula wa la quwwata illa billah, yang artinya tiada daya dan kekuatan kecuali karena Allah semata. Semoga kita dapat menghindari 7 hal yang dapat menghambat etos kerja muslim yang saya ambil dari buku pribadi Etos Kerja Pribadi Muslim karya Evangelis Haji Toto Asmara. Semoga kita dapat semangat bekerja, berkreasi dengan amal dan iman kepada Allah, sehingga menjadi bermanfaat bagi lingkungan sekitar kita. Sampai di sini
uraian dari saya. Semoga bermanfaat bagi saya dan bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada kebenaran datangnya dari Allah semata, bila ada kesalahan datangnya dari saya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.